I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Pengertian tanah. Tanah atau disebut juga pedosfer atau lapisan paling atas litosfer yang terbentuk dari campuran hasil pelapukan bahan organik, air dan udara. Tanah merupakan lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuhan dan perkembangan perakaran, penumpangan tegak tumbuhan tanaman serta menyuplai kebutuhan air dan udara. Faktor pembentuk tanah. Yang pertama itu ada iklim. Faktor iklim yang mengaruhi pembentukan tanah adalah curah hujan dan suhu udara. Yang kedua, organisme. Organisme atau jasad hidup yang berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah adalah tumbuhan. Yang ketiga, bahan induk. Bahan induk tanah adalah bahan pemula tanah yang tersusun dari bahan organik atau mineral. Yang keempat, topografi. Topografi yang berkaitan dengan faktor pembentuk tanah adalah tinggi rendahnya lereng yang berpengaruh pada aliran permukaan. Yang kelima, waktu. Semakin lama waktu pembentukan tanah, maka semakin tebal pula tanah yang terbentuk. Sifat fisik tanah merupakan sifat tanah yang baru dilihat langsung oleh mata dan dirasakan dengan sentuhan. Sifat fisik tanah meliputi warna tanah, struktur tanah, tekstur tanah, konsistensi tanah, dan porositas tanah. Yang kedua, ada sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah adalah sifat tanah yang baru diketahui setelah dilakukan pengujian. Sifat kimia tanah meliputi bahan organik, unsur hara tanah, keasaman tanah, serta unsur kimia tanah lain. Yang ketiga, ada sifat biologi tanah. Sifat biologi tanah adalah partikel-partikel padat berupa makhluk hidup pembentuk tanah. Sifat biologi tanah dipengaruhi oleh unsur meliputi organisme, total mikroorganisme tanah, jumlah jamur tanah, jumlah bakteri pelarut, dan total respirasi tanah. Ada 5. Yang pertama adalah tanah vulkanisme. Tanah vulkanisme terbentuk dari material-material vulkanisme. Tanah vulkanisme dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu tanah andosol, tanah regosol, dan tanah aluvial. Yang kedua ada tanah organosol atau tanah organik. Jenis tanah ini berasal dari bahan induk organik. Tanah organosol dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu tanah humus dan tanah gambut. Yang ketiga ada tanah litosol. Tanah litosol sendiri merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan. Yang keempat ada tanah potsol. Jenis tanah ini terbentuk di daerah yang memiliki suhu rendah dan curah hujan yang sangat tinggi. Yang kelima ada tanah laterit. Tanah laterit terbentuk dari tanah yang tercuci air hujan sehingga unsur hara telah hilang meresap dan mengalir ke dalam tanah. Yang keenam ada tanah margel. Tanah margel terbentuk dari hasil campuran pelarutan kapur, pasir, dan tanah liat karena peristiwa air hujan. Yang terakhir, yang ketujuh ada tanah terra rosa atau kapur. Tanah kapur berasal dari pengendapan organisme laut yang terangkat oleh proses geologi. Tanah kapur dapat digolongkan menjadi 2, yaitu tanah renzina dan tanah mediterania. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lapisan tanah. Lapisan tanah adalah susunan yang terbuat dari tingkatan yang secara spesifik bisa dibedakan secara kimiawi, geologi, dan biologis. Ketika sebuah tanah dipotong secara vertikal dari samping, maka lapisan tanah akan terlihat jelas karena memang pada tingkat atau lapisannya memiliki perbedaan karakteristiknya. Setiap dari jenis tanah pada umumnya memiliki 3-4 lapisan yang berbeda-beda yang bisa dinampakkan dari warna, fisik, ataupun tekstur. Melalui tekstur, kita bisa melihat dari partikel tanah. Apakah tanah tersebut liat, ataupun tanah tersebut berpasir, lempung, mengandung kadar organik tinggi, dan berbentuk endapan. Macam-macam lapisan tanah. Yang pertama adalah lapisan O, merupakan lapisan paling atas yang didominasi oleh bahan organik. Sebagian besar lapisan O terdiri humus atau bahan yang terdekomposisi. Yang kedua ada lapisan A, topsoil, merupakan lapisan di bawah lapisan O. Lapisan ini berwarna lebih gelap daripada lapisan tanah di bawahnya. Lapisan ini terdiri dari campuran bahan organik dan bahan mineral.
Yang ketiga, lapisan B merupakan lapisan tanah di bagian tengah yang mudah tercucui oleh air, terutama jika tidak ada tumbuhan di permukaannya. Hal ini dapat terjadi karena ketiadaan akar-akar tumbuhan yang bersifat mengikat. Lapisan tanah A, topsoil. Yang keempat adalah lapisan C, subsoil. Merupakan lapisan yang mengandung beberapa batuan yang belum mengalami proses pelapukan. Yang kelima, lapisan air, red rock. Ini memiliki lapisan batuan induk paling dasar yang tercipta dari batuan yang sangat padat. Pada area ini belum sempat mengalami pelapukan pada batuan-batuannya. Kerusakan tanah adalah menurunnya kemampuan tanah untuk dimanfaatkan yang disebabkan oleh pemanfaatan yang tidak terkontrol. Kerusakan tanah disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama adalah faktor alam, meliputi erosi, tanah longsor, dan pencucian tanah. Yang kedua adalah faktor manusia, meliputi perusakan hutan, pertambangan terbuka, dan ladang yang berpindah. Selanjutnya ada konservasi tanah. Untuk mencegah dan mengatasi kerusakan tanah dapat dilakukan dengan cara konservasi tanah. Upaya tersebut dilakukan dengan pemeliharaan dan perlindungan tanah secara teratur guna mengurangi serta mencegah terjadinya erosi. Metode konservasi tanah dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah metode vegetatif. Metode vegetatif adalah metode pengawetan tanah menggunakan tanaman atau tumbuhan untuk mengontrol erosi akibat dari air hujan dan aliran permukaan. Yang kedua ada metode mekanik atau teknik. Metode mekanik adalah metode pengawetan tanah melalui teknik pengolahan tanah. Yang ketiga ada metode kimia. Metode kimia dilakukan dengan bahan kimia untuk memperbaiki struktur tanah. Struktur tanah merupakan sifat fisik yang menentukan erosi.